Hai, assalamualaikum semuanya. Balik lagi di channel Dapur Ayah Raja. Di video kali ini kita akan buat asinan buah dan sayur. Sangat cocok untuk berjualan terutama di bulan Ramadan. Jadi kalau teman-teman penasaran, tonton terus videonya. Tapi sebelumnya bantu dulu channel kami makin berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share, biar kita makin semangat bikin video-video berikutnya. Nah, pertama kita akan haluskan dulu bumbu. Di sini kita pakai 6 buah cabai merah besar dan 10 cabai keriting merah. Semuanya sudah dipotong-potong dan sudah direbus terlebih dahulu supaya nanti warnanya tuh lebih keluar, merahnya lebih keluar. Tambahkan sedikit air. Kemudian dihaluskan. Nah, kemudian di sini kita sudah panaskan 2 liter air. Kemudian bumbu halusnya langsung kita masukkan. Nah, jadi untuk bumbunya kita sengaja tidak terlalu halus. Kita pengen cabenya itu masih bertekstur. Kemudian langsung saja kita tambahkan 250 gram gula pasir, 2 sendok teh garam. Kita pakai 2 sendok teh dulu, nanti gampang kalau kurang bisa ditambahin lagi. Kemudian kita aduk dulu sampai gulanya larut. Tuh, ternyata makin lama warnanya makin keluar, merah banget, warnanya cantik banget ya. Dan ini gulanya juga sudah larut. Sekarang kita koreksi dulu rasanya. Dan di sini kita akan tambahin lagi garamnya, 2 sendok teh. Kita aduk kembali. Kemudian kita koreksi lagi rasanya. Nah, menurut Titi ini rasanya sudah pas, sudah enak banget. Tinggal kita tunggu aja sampai benar-benar mendidih. Nah, ini sudah cukup, kita matikan dulu apinya. Sekarang kita akan ke toppingnya. Pertama, di sini kita pakai setengah kilogram bengkuang. Sudah kita potong-potong tipis-tipis seperti ini. Kemudian jambu air. Nah, jadi sebenarnya untuk toppingnya teman-teman tidak harus terpaku dengan apa yang kita pakai ya. Jadi boleh pakai yang mana saja, boleh pakai apa saja. Kalau nggak ada boleh di skip. Kemudian 250 gram timun, setengah buah kol. Kolnya pakai banyak nggak apa-apa karena kelamaan nanti akan layu ya. Kemudian toge atau kecambah. Dan terakhir kita pakai 1 buah nanas ukuran kecil. Ini kita ratakan dulu. Kemudian kita tuangkan kuahnya, mumpung masih panas ya. Ini pelan-pelan aja. Dan sebenarnya di sini minusnya itu mangga muda ya. Kita nggak pakai mangga muda karena ternyata memang belum musim. Tapi nggak apa-apa, next time kita kalau bikin lagi dilengkapin lagi ya. Kita aduk dulu sebentar. Nah, kemudian kita akan tambahkan cuka. Di sini kita pakai cuka merek apa ini? Diki atau Diksi ya. Cuka di warung-warung biasa. Di sini kita akan tambahkan dulu 2 sendok sayur seperti ini. Tapi balik lagi, ini tidak jadi patokan ya. Biasanya beda cuka yang kita pakai, kadar asamnya tuh pasti berbeda ya. Kemudian diaduk. Nah, untuk toppingnya sekali lagi tidak jadi patokan ya. Boleh lengkap seperti kita, asinannya buah dan sayur atau mau buahnya saja juga nggak masalah. Yang terpenting sih di sini kalau kita karena untuk jualan kita pilih bahan-bahannya itu yang lebih beragam warnanya. Teman-teman kan bisa lihat sendiri ada warna merah, warna hijau, warna kuning, putihnya juga ada dan nanti akan dicampur dengan kuahnya yang merah. Jadi kalau untuk jualan tentunya lebih menarik ya. Dan sebenarnya ada yang lebih penting lagi yaitu rasa kuahnya. Jadi pastikan teman-teman benar-benar ikutin step by step resepnya, jangan sampai terlewat supaya rasanya benar-benar pas ya. Kemudian kita koreksi lagi rasanya dan menurut kita ini rasanya masih kurang asam. Kita akan tambahin lagi 1 sendok sayur. Kemudian diaduk kembali. Kita koreksi kembali.
Dan menurut ini tingkat asamnya sudah pas. Kemudian kalau sudah langsung kita kemas, di sini kita sudah siapkan cupnya, cup plastik seperti ini. Kita isi secukupnya, disesuaikan dengan harga yang teman-teman akan jual. Atau kalau tidak ada cup seperti ini pun gampang, teman-teman bisa pakai plastik biasa. Tuh, di sini cabai-cabainya masih terlihat ya teksturnya, jadi nggak benar-benar halus. Nah, ini sudah selesai, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa mulai menjualnya dengan harga 5.000 atau lebih pun nggak masalah, disesuaikan lagi dengan harga dan isian yang teman-teman isi. Dan pastinya ini lebih enak dimakan saat dingin, rasa segarnya lebih terasa. Jadi sebelumnya teman-teman bisa masukkan dulu ke dalam lemari es. Sekian video dari kita, semoga bermanfaat dan selamat mencoba.